Shalom brother and sister semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Yang kabarnya baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu sungguh nyata Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Engkau baik. Kasih-Mu besar Bapa. Haleluya. Syukur. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu setia. Perbuatan-Mu ajaib. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menjaga setiap langkah-langkah kami Yesus. Bersyukur Engkau harapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga.
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari brother dan sister, saya undang untuk bangkit berdiri. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Kami kagum hormat Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Yes, yes. Sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar Yesus, sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau layak terima sembah. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib.
terima sembah kami. Biar setiap mulut mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut bertelut mengaku bahwa Engkaulah Allah. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah. Kiara dada bayes. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiara basi. You are so worthy for us, Lord. You are Almighty God. We worship you, Lord. Jesus, yes, yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, senang sekali boleh melihat saudara hadir semua hari ini. Ya, saya mau melanjutkan khotbah seri kita di bulan Januari ini. Saya tergerak untuk menyampaikan ini, dan hari ini hari yang serial yang terakhir sebelum kita akan masuk dalam seri yang baru nanti. Kita sudah meninggalkan tahun 2021, kita masuk tahun 2022, yes. Selamat tahun baru ya saudara. Sebentar lagi juga ada tahun baru yang lain, jadi kita tahun baruan terus. Masuk tahun 2022 artinya apa? Ini saya review lagi yang kemarin-kemarin, yang pasti usia makin bertambah, betul ya? Makin tua. Yang usianya makin tambah bukan cuma manusia, tapi planet kita usianya makin tua. Kesudahan segala sesuatu makin dekat. Bertambahnya tahun
berarti kesudahan segala sesuatu makin dekat. Firman Tuhan berkata, kita semua menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bertambahnya tahun mengakibatkan kita sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, yang bicara tentang the end times, kesudahan segala sesuatu makin dekat. Kalau kita baca kitab Wahyu, di situ jelas dikatakan, sebentar lagi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi apa yang mesti kita lakukan, ini udah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, tapi saya tergerak untuk review. Apa yang kita harus lakukan? Kitab Mazmur berkata, ajar kami Tuhan punya hati yang bijaksana, heart of wisdom. Salah satu bentuk kebijaksanaan dalam hidup ini adalah mengakui bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Orang yang bijaksana itu sadar waktu itu berharga. Semakin hari kita mestinya semakin sadar waktu kita berharga. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Kan saya udah sharing sama saudara, kalau saya punya kesempatan untuk ketemu Nathan versi yang muda, jadi ngomongnya time travel nih. Saya akan bilang sama Nathan yang lebih muda, gunakan waktu lebih baik. Karena waktu ini berharga, nggak bisa diputar balik. Dan itu adalah salah satu bentuk kebijaksanaan, gunakan waktu sebaik mungkin. Time is so precious, gitu ya. Di situ dikatakan time is life, use it wisely. Gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, saya juga udah sharing tentang komitmen dan konsistensi. Penting banget kita yang masih muda nih belajar komitmen. Dari hal-hal yang kecil, every single things, berkomitmen dalam hal-hal yang kecil. Karena dalam hidup ini semuanya dimulai dari hal yang kecil. Komitmen, sederhana aja. Setiap hari sikat gigi, itu kan sesuatu yang sederhana. Iya enggak? Setuju enggak? Kita butuh komitmen dalam hal-hal kecil terus meningkat sampai besar. Nah, komitmen juga harus dibarengi dengan konsistensi. Kita memulai dengan komitmen, tapi untuk berhasil dibutuhkan konsistensi. Ada orang begitu gampang berkomitmen, waduh aku mau mulai jogging gitu ya. Mulai jogging, tapi untuk konsisten berat. Aku mau mulai nge-gym, mulai seru banget gitu ya, udah beli tas, udah beli baju, beli ya semuanya lah udah didandanin gitu ya. Jadi masuk ke gym gitu bangga, nggak malu-maluin cuman pakai t-shirt sama celana kolor doang, enggak kan? Masuk ke gym keren. Tapi konsisten enggak? Nah, jadi untuk berhasil bukan hanya komitmen perlu, tetapi dibutuhkan konsisten. Dalam hal kerohanian juga komitmen. Tahun 2022 aku mau baca Alkitab. Wah, hari pertama baca, hari kedua baca. Tapi konsisten enggak sampai selesai? Ya seperti saudara tahu, saya suka baca buku. Dan saya kaget ada sebuah buku menuliskan begitu banyak orang memasuki tahun baru, punya resolusi tahun baru, punya cita-cita. Tahun baru aku mau ini, tahun baru aku mau ini, tahun baru aku mau ini. Aku mau bisnis baru, aku mau olahraga, aku mau baca buku, aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa lebih sering. Tetapi buku yang saya baca menuliskan bahwa orang-orang di seluruh dunia yang bikin resolusi ini, yang melakukan secara konsisten itu cuma 20%. 80% sisanya rencana tinggal rencana, mau tinggal mau, cita-cita tinggal cita-cita. Nah, lanjut khotbah yang kedua, memasuki tahun 2022, kita memasuki masa-masa yang sukar, times of difficulty. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bukan saya yang ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong. Jadi memasuki hari-hari terakhir, dikatakan kita akan memasuki masa-masa yang sukar, times of difficulty. Kalau tadi sudah saya singgung tentang planet bumi yang makin tua,
penyakit yang makin banyak, virus, dan sebagainya. Kalau ini saya foto nih ya dari depan nih, jret, terus fotonya saya kirim, nggak usah lama-lama lah, fotonya saya kirim 5 tahun lalu. Orang-orang 5 tahun lalu akan mikir, kok aneh ya ke gereja pada pakai masker ya? Bener nggak saudara? 5 tahun lalu, nggak usah ngomong 5 tahun lalu, 2 tahun lalu kita ke gereja nggak perlu pakai masker. Dan ini membuktikan adanya perubahan-perubahan. Terus apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang semakin sukar ini? Saya sudah sharing, kita harus semakin melekat sama Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Lord is my portion. Raja Daud berkata, Tuhan adalah bagianku, bagian hidupku. Nah, tahun 2022 saya ngajak kepada kita semua, nomor 1, punya hati yang semakin bijaksana, semakin menghargai waktu. Nomor 2, yuk semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Sama seperti Raja Daud berkata, Lord is my portion. Jadi mau gak mau kita mau belajar semakin melekat sama Tuhan, berharap kepada Tuhan. Semakin berharap sama Tuhan. Ayatnya udah kita baca sama-sama minggu lalu. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa disebut raja hutan. Betul ya? Dikatakan merana kelaparan. Tapi hanya orang yang berharap kepada Tuhan yang diselamatkan. Itu dia. Saya ulang lagi 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita akan masuk topik hari ini. Kita akan lihat lebih detail lagi. Rasul Paulus bicara kepada Timotius, anak didiknya. Hei Tim, ketahuilah hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Manusia mencintai dirinya sendiri. Semakin selfish, semakin egois. Kenapa dunia masuk masa yang sukar? Kenapa hidup jadi tambah sukar? Karena manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Rasa toleransi berkurang, tolong-menolong berkurang. Kenapa? Karena orang semakin egois, semakin mencintai diri sendiri. Manusia menjadi hamba uang, semuanya diukur dari uang. Untungnya buat apa gitu ya, selalu gitu ya. Bahkan menyedihkan. Ya saudara tahu, saya ada di tim teologi, di tim pengajaran. Kadang-kadang kalau kita ngobrol, kita diskusi dengan sesama tim pengajaran, kita nih gemes gitu ya. Kenapa begitu banyak pengkhotbah ngomongnya gini, ikut Tuhan nanti makin diberkati, pelayanan makin diberkati. Jadi semuanya jadi kayak ada udang di balik batunya. Ayo nanti makin diberkati, ayo. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya buat manusia. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Kurang apa lagi? Sampai nyawanya aja diberikan buat kita. Tapi begitu banyak orang mengiming-imingi, kasih iming-iming. Ayo setia supaya nanti diberkati. Saya sudah diberkati Pak, supaya lebih diberkati. Jadi restitution teologi gitu ya. Kalau kita berbuat sesuatu nanti Tuhan balas. Kita berbuat sesuatu Tuhan nanti balas. Padahal hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dengan bapa. Kita nggak ngapa-ngapain juga Bapak mengasihi kita kok. Setuju nggak? Ada yang udah punya anak sini? Anak kita nggak ngapa-ngapain aja kita tetap pelihara. Kita tetap kasih makan, kita tetap kasih buat sekolah. Itu kan kasih seorang Bapak. Tetapi begitu teologi sudah dimencengkan luar biasa. Jadi kayak kemarin saya ngajar jadi ada yang nanya, Pak ini bukan Bapak yang ngomong tapi pendeta lain ngomong. Berarti kalau kita kurang baik sama Tuhan, Tuhan kutuk kita ya. Wah di situ saya sedih. Kenapa? Karena itu yang selalu saya pikirin. Kalau kita kurang baik berarti Tuhan kutuk. Enggak begitu juga kok. Tapi marilah kita punya kesadaran. Kan tadi saya ngomong, kasih seorang bapak itu anaknya nggak ngapa-ngapain juga tetap dipelihara.
Nah, tapi kita sebagai anak, kita juga mesti sadar, kita mesti berbakti kepada bapak kita. Jadi jangan cuman kasih yang sebelah tangan, kasihnya menepuk sebelah tangan. Jadi mengerikan, menjadi hamba uang ini sudah infiltrasi masuk ke dalam pengajaran gereja. Ayo diberkati, kasih persembahan, nanti Tuhan akan balas 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Emang gereja lembaga keuangan apa? Lembaga investasi apa? Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita memberi bukan supaya tambah diberi. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita mensupport gereja karena kita mengasihi gereja Tuhan. Bukannya supaya tambah diberkati. Waduh, sedih. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini sudah terbukti kan, banyak hoax di mana-mana gitu ya. Kenapa banyak orang makin membual? Dan kalau saudara aktif di sosial media, ditemukan begitu banyak orang yang sebetulnya hidupnya susah, hidupnya bukan cuma pas-pasan, hidupnya susah. Tapi supaya kelihatan gaya sama teman-temannya, selfie di depan apa gitu ya. Selfie pakai barang apa. Bahkan ada sekarang ada tempat penyewaan supaya kelihatan keren. Kalau saudara tahu. Ada tempat penyewaan supaya kita foto, kelihatannya kita di private jet. Kelihatannya di private jet. Padahal itu cuma dekor doang. Wah, kelihatan keren ya. Pakai private jet. Wis. Aduh, makanya kenapa ya dunia makin jahat? Ternyata udah ditulis. Karena manusia cinta dirinya sendiri, egois, selfish. Jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri. Mereka kan menjadi pemfitnah. Wah, fitnah di mana-mana luar biasa. Orang saling jelek-jelekin, saling musuhin, saling menjatuhkan. Mereka akan berontak terhadap orang tua, makin gak nurut. Iya, it happens. Tidak tahu berterima kasih. Ya kita mau belajar ya, sering ngomong terima kasih. Tapi saya juga ingatkan, action speak louder than word. Ngomong terima kasih doang, nggak cukup. Kita belajar ngomong terima kasih bagus, tapi kita juga belajar untuk menunjukkan rasa terima kasih kita. Tidak mempedulikan agama. Bro, banyak sekarang orang-orang tidak peduli dengan agama. Bahkan sampai ada sebuah kelompok baru, yang nggak baru banget sih, namanya agnostik. Ya mungkin saudara familiar. Agnostik. Aku percaya Tuhan, tapi aku tidak mau beragama. Beda sama ateis. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Agnostik, aku percaya Tuhan, tapi aku nggak mau beragama. Kenapa nggak mau beragama? Agama nggak bener lah. Yang nggak bener bukan agamanya, yang nggak bener orangnya. Jadi itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak beragama. Nggak mau ke gereja, kenapa? Gereja isinya orang-orang yang tidak baik. Saya hari ini mau katakan tidak ada gereja yang sempurna. Nggak ada. Kalau ada gereja yang sempurna, nih ya, misalnya kalau ada gereja yang sempurna, terus waktu kita jadi jemaatnya, gereja itu jadi tidak sempurna. Kenapa? Karena ada kita yang tidak sempurna di situ. Yang mengerti kata Yesus. Jadi tidak ada gereja yang sempurna. Saudara pindah-pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, cari yang sempurna. Tidak bakal ketemu. Kenapa? Karena sekali ada gereja yang sempurna, terus terima kita jadi jemaatnya, gereja itu langsung jadi tidak sempurna. Karena ada kita yang tidak sempurna. Oleh karena itu, tahu dirilah kita yang tidak sempurna, jangan usah cari yang sempurna. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang. Itu kan kayak tadi,
udah ditulis sebelumnya juga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, susah banget berdamai. Dikasih tahu, udahlah damailah, nggak bisa dong. Enak aja damai. Terus kadang-kadang jawabannya rohani lagi. Tuhan mau supaya saya mendidik dia. Udah, mendidik dia. Biarlah orang lain aja yang mendidik. Tidak dapat mengekang diri. Pengendalian diri makin hari makin tipis. Garang, waduh garang gitu ya. Dipikir garang tuh keren. Makanya orang suka penampilan garang. Tampang security, tapi hatinya Hello Kitty. Nyalinya kecil. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi hari-hari terakhir dunia makin tua, tapi juga orang makin jahat. Jadi faktanya usia makin bertambah, planet bumi juga tambah tua, kesudahan segala sesuatu makin dekat, manusia makin jahat. Ini fakta. Fakta. Saya nggak mau nakut-nakutin, tapi ini fakta. Dengan bertambahnya tahun, keadaan seperti ini. Tapi kita anak Tuhan jangan pesimis, karena tadi sudah saya sampaikan, bahkan beberapa minggu yang lalu, Tuhan mau kita makin dekat sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Orang yang makin dekat akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita udah nyanyi lagunya tadi, nggak janjian sama David ya. Allah kekuatanku. Dan saya suka loh lagu itu. Allah bukan cuma kekuatanku, tapi sukacitaku. Jadi bukan cuma yang lemah jadi kuat, bukan yang susah jadi kuat, bukan yang lagi lemes jadi kuat, enggak. Tapi lebih daripada itu, kita juga masih bisa senyum kanan kiri. Kenapa? Sukacita. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sudah tersenyum hari ini? Sudah belum? Ini faktanya ya, dunia makin jahat, manusia makin jahat, planet bumi semakin tua. Itu semua tadi khotbah minggu-minggu lalu. Wih, berarti khotbah hari ini apa? Belum. Nih baru khotbah hari ini. Beberapa hari lalu waktu saya lagi siap khotbah, saya ketemu kata-kata ini. Saya sampai wow, kaget saya. Jadi dari fakta-fakta tadi yang udah kita baca, dunia makin tua, orang makin jahat, dan wah saya kaget. Certainly there is an Eden on this very unhappy earth. Kita tinggal di planet yang makin tidak ada sukacita. Kita tinggal di planet yang makin lama makin rusak, corrupted planet, gitu ya. Bencana alam makin banyak, sakit penyakit makin banyak, virus, bakteri makin banyak. Tetapi beberapa hari lalu saya ketemu kata-kata ini, saya sampai, wah keren banget. Kalau saudara ada yang nggak ngerti maksudnya kata-kata ini apa sih? Pastinya tetap ada Taman Eden di atas planet bumi yang makin tidak ada sukacita ini. Nah jadi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa walaupun dunia makin jahat, dunia makin rusak, kesehatan makin, nggak tahu, nggak jelas, dunia memasuki uncertainty, tetapi luar biasa, Tuhan tetap menyediakan Taman Eden buat kita. Yang percaya kata Yesus. Taman Eden apa sih? Nah, saya mau ajak saudara ingat-ingat lagi. Di Alkitab, Taman Eden adalah taman yang tersubur. Kalau kita belajar sejarah Taman Eden itu
lokasinya, begitu banyak orang yang pengen tahu lokasi Taman Eden, dan Alkitab sendiri mengatakan Taman Eden adalah sebuah taman yang indah, yang subur. Lokasinya ada di persimpangan 4 sungai, sungai Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison. Dan ternyata zaman itu, tempat itu adalah tempat yang tersubur, walaupun sekelilingnya adalah padang pasir, tapi persimpangan sungai Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison adalah tempat yang tersubur. Kalau saudara pengen tahu di mana sih itu, ada di Irak. Nah, tapi sekarang udah rusak karena sungai Gihon dan Pisonnya sudah tidak ada. Jadi saya ajak saudara membayangkan sebuah tempat yang tidak subur, tetapi kalau ada aliran sungai jadi subur. Nah, ini 4 aliran sungai. Tempat yang subur. Nah, Taman Eden bicara tentang ada provinsia, ada providensia, ada penyediaan. Kenapa? Subur. Jadi ada sumber makanan di situ. Taman Eden bicara tentang tempat yang nyaman. Taman Eden bicara tentang ada support system kita. Jadi di luar sana gersang, di luar sana panas, di luar sana berdebu, di luar sana enggak enak, di luar sana tidak nyaman. Tetapi Tuhan menyediakan Taman Eden buat Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa bisa tinggal di situ, rasanya nyaman, dan semuanya disediakan sama Tuhan. Kebayang nggak, saudara? Nah, jadi kata-kata ini, certainly there is an Eden on this very unhappy earth. Jadi walaupun tadi saya katakan dunia semakin merana, dunia semakin rusak, mengalami degradasi, tetapi ternyata buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tetap siapkan ada Taman Eden. Jadi Taman Eden gak cuma ngomong ribuan tahun lalu loh. Karena ini faktanya sampai dengan detik ini, tetap ada pemeliharaan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi kata-kata ini waktu saya baca beberapa hari lalu, wah ini udah bakal jadi bahan khotbah yang luar biasa. Tapi saya gak mau cuma jadi bahan khotbah, saya mau mengalaminya. Jadi walaupun di luar sana makin mengalami ketidakpastian, bisnis tidak pasti, usaha tidak pasti, pekerjaan tidak pasti, ekonomi tidak pasti, politik tidak pasti, kesehatan makin tidak pasti, tapi Tuhan memberikan sebuah statement. There is an Eden on this very unhappy earth. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau nggak masuk Taman Eden itu? Harus ada komitmen, harus ada konsistensi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya kaget loh waktu saya belajar ayat ini. Kalau baca doang biasa ya, tapi saya ajak saudara kalau baca ayat, coba diperenungkan. Taman Eden kan tadi saya udah ngomong taman yang sempurna ya, perfect place. Tuhan yang membangun, Tuhan yang menyediakan. Tetapi Allah mengambil manusia itu, mengambil Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk ngapain? Mengusahakan dan memelihara. To work it and keep it. Tuhan pengen walaupun Taman Eden itu udah sempurna, Taman Eden itu udah baik, tapi Tuhan mau manusia itu memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu. Ada usaha, ada effort yang harus kita lakukan. Jadi saya mau baca lagi sekali lagi kata-katanya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saya mau katakan,
Seringkali Tuhan sudah tempatkan kita dalam Taman Eden di dunia ini. Jadi ini nggak ngomong ribuan tahun lalu. Sekarang tahun 2022, Tuhan sudah taruh kita di sebuah Taman Eden. Tempat di mana kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Tempat di mana kita mengalami provinsia Tuhan, providensia Tuhan. Tempat di mana kita mengalami kenyamanan. Tempat di mana kita mengalami, kalau di luar sana padang pasir, panas, berdebu, begitu banyak angin kencang, tetapi waktu aku masuk tempat ini, ada rest, ada ketenangan. Tetapi waktu kita sudah di sini, saking get used to it, saking udah kebiasaan kita lupa bahwa Tuhan menempatkan kita di sini, di Taman Eden ini, untuk mengusahakan dan memelihara. Nangkep ya saudara? Saya harap saudara makin nangkep kalau saya tunjukin yang berikutnya. Taman Eden di zaman modern ini di mana sih? Mungkin saudara belum nanya-nanya. Taman Eden di zaman modern ini di mana sih? Di mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi di luar sana panas, banyak angin kenceng, banyak debu, banyak binatang buas. Tetapi Tuhan sediakan Tuhan sediakan beberapa Taman Eden buat kita. Supaya waktu kita masuk ke tempat ini, ada rasa tenang, ada support system kita. Tetapi kita lupa, pesannya apa? Kita harus mengusahakan dan memelihara. Taman Eden itu tidak lain dan tidak bukan. Ini ada di Alkitab ya, bukan bikin-bikinan saya. Ada 2 Taman Eden. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan Taman Eden ini buat kita loh. Di luar sana panas, di luar sana banyak tantangan, di luar sana banyak orang jahat. Tetapi waktu kita masuk dalam keluarga kita, this is my resting place. Ini loh tempat yang paling nyaman buat aku. Kenapa? Karena di luar sana banyak pembohong, banyak pengkhianat, banyak pemfitnah, banyak hoax, banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi waktu aku masuk ke Taman Eden ini, aku ketemu support sistemku. Nomor 1 keluarga, nomor 2 gereja. Ini maunya Tuhan. Tuhan sendiri ngomong, di dalam Taman Eden ada Adam dan Hawa yang pernikahannya diinisiasi oleh Tuhan. Di Taman Eden, Tuhan berkata di atas bukit batu ini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, eklesia. Dan saudara boleh baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, cuma ada 2 lembaga ini yang didirikan Tuhan. Jadi siapapun yang menyerang 2 lembaga ini, saya ulang sekali lagi, siapapun yang menyerang 2 lembaga ini sebetulnya sedang menyerang Tuhan sendiri. Nah, tapi masalahnya manusia lupa bahwa Tuhan bilang apa tadi? Aku menempatkan kamu di Taman Eden untuk kamu mengusahakan dan memelihara. Jadi waktu kita ditempatkan dalam keluarga kita, waktu Tuhan tempatkan kita dalam gereja kita, Tuhan pesan sama kita, ini loh Taman Eden buat kamu. But you have to work it and keep it. You have to maintain it. Jadi waktu kita punya keluarga, bukannya berarti kita taking advantage, kita hidup semau sendiri. Nah waktu Tuhan sudah kasih kita keluarga, Tuhan berkata, ini loh Taman Eden kamu harus jaga itu. Kenapa? Kalau Taman Eden kamu rusak, your whole life broken. Makanya buat saudara yang belum menikah, hati-hati cari pasangan. Hati-hati, sungguh hati-hati. Saya udah pernah ngomong, contohnya hubungan Abraham dan Lot. Ini contoh yang ekstrim. Saudara tahu nggak? Waktu Lot tinggal dengan Abraham, Lot diberkati Tuhan. Tetapi waktu Lot meninggalkan Abraham,
berkat Lot habis tuh. Wing. Berarti bisa dikatakan Lot diberkati Tuhan karena Abraham. Tetapi yang menarik adalah waktu Abraham tinggal dengan Lot, Tuhan belum berjanji memberkati berlimpah-limpah. Saudara baca. Tetapi waktu Lot meninggalkan Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau berlimpah-limpah. Waktu saya belajar cerita itu, saya kaget loh. Kenapa? Dengan siapa kita bergaul menentukan berkat Tuhan. Dengan siapa kita menikah menentukan berkat Tuhan. Kan ngomong bergaul, pergaulan paling dekat suami istri. Kalau Tuhan sudah merancangkan kita akan mendapat berkat yang besar, tetapi Tuhan tidak setuju dengan pasangan kita, Tuhan akan menahan berkatnya. Ngerti ya saudara? Buktinya waktu Lot meninggalkan Abraham, saudara baca deh, itu ada di Kejadian 13. Waktu Lot meninggalkan Abraham, Kejadian 15 Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita salah bergaul, berkat Tuhan tertahan. Tetapi waktu pergaulan yang salah itu hilang, waktu Lot itu meninggalkan Abraham, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, luar biasa. Tetapi sebaliknya, kehidupan Lot makin lama makin so, pastikan dengan siapa kita dekat. Mempengaruhi berkat Tuhan. Nah itu ngomong family. Jadi yang belum berfamily, pastikan kita punya family nanti yang diberkati Tuhan. Karena itu taman Eden kita. Nah buat saudara yang underage, belum dewasa, ya papa mama kita tuh kan proteksi kita. Papa mama kita, taman Eden kita. Tapi kita sebagai part of the family, Tuhan bicara apa? Kamu harus mengusahakan dan menjaga dan memelihara. Jadi kalau punya keluarga, ingat, taman Eden Tuhan bilang, kamu harus pelihara, kamu harus jaga. Taman Eden aja Tuhan bilang, kamu harus usahakan, kamu harus pelihara. Supaya tidak rusak. Jadi tadi saya ngomong family. Penting banget saudara ngerti tentang pernikahan. Saudara tahu lah ya, saya nggak usah sebut nama lah. Ada orang-orang hebat, setelah menikah tambah hebat. Ada orang-orang biasa, setelah menikah jadi hebat. Tetapi very unfortunately, ada orang-orang hebat setelah menikah tiarap langsung. Karirnya tiarap, prestasinya tiarap. Salah menikah. Jadi please jangan salah membangun taman Eden yang mengerti kata Yesus. Jadi nomor 1 bicara taman Eden di zaman modern ini adalah family, nomor 2 church. Nah saya juga selalu berdoa dan kepada beberapa dari saudara saya selalu sharing. Saya mau Hope Church ini jadi komunitas yang sehat buat kita semua. Jadi orang masuk tuh nyaman. Yang setuju kan? Yes. Makanya itu kan, tulis tuh. Home. Masuk ke Hope Church tuh rasanya rumah, keluarga. Tidak ada pengkhianat, tidak ada pemfitnah, tidak ada drama, gitu kan ya. Jadi masuk Hope tuh rasanya enak gitu loh. Dan saya percaya itu yang jadi maunya Tuhan juga. Banyak gereja jadi rusak karena gereja melupakan panggilannya. Banyak gereja jadi rusak karena gereja jadi organisasi. Sekali gereja jadi organisasi, ini saya ngomong terus terang,
Sekali gereja jadi organisasi, begitu banyak intrik-intrik dalam politik. Ya pasti karena organisasi kok. Orang jadi cari jabatan, orang jadi cari mukanya kayaknya hilang di mana gitu sampai dicari-cari. Itu karena gereja lebih menitik beratkan pada organisasi. Nah, makanya tadi saya ngomong family, sekarang nomor 2. Saya pengen kita semua punya kerinduan yang sama. Ayo kita jagain Taman Eden kita ini sama-sama. Yang namanya Hope Church. Kita jagain sama-sama. Tuhan kan udah pesan. Kita harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, Tuhan sudah kasih Hope Church buat Taman Eden kita. Jadi kalau saudara di luar sana rasanya bete, dimusuhin orang, dijelek-jelekin orang, tapi waktu di Hope Church, saudara dipeluk. Dipeluk bukan cuma physically dipeluk, tapi saudara merasa diterima di sini. Yang setuju katakan yes. Dan itu tanggung jawabnya bukan cuma di saya. Kalau cuma di saya doang ya berat lah. Makanya saya ajak kita semua, yuk kita sama-sama mengusahakan dan memelihara Taman Eden ini. Ingat, gereja itu Taman Eden yang Tuhan berikan buat kita yang hidup di zaman ini. Terus gimana sih? Nah ini salah satu tips, saya tutup dengan ayat ini. Gimana kita bisa maintain Taman Eden itu? Gimana kita bisa memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu? Yang adalah family and church. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah kalau saudara merhatiin ayat bahasa Inggrisnya, kalau saudara teliti, saudara akan kaget. Saya biasanya suka ESV, tetapi waktu saya siap khotbah ini, saya cari berbagai macam translation, NIV yang paling tepat. Be devoted to one another in love. Be devoted bicara tentang setia. Dalam keluarga suami istri harus setia. Makanya kalau saya baca begitu banyak buku pernikahan, yang membuat orang menikah adalah jatuh cinta. Yes, yes. Tetapi yang membuat pernikahan tetap stay, pernikahan tetap kuat, itu adalah kita bangun cinta. Udah gak jatuh cinta lagi, tapi membangun cinta. Yang membuat kita menikah adalah fall in love. Tapi yang membuat kita punya pernikahan yang kuat adalah build the love. Setia one another in love, saling mengasihi gitu. Tuhan memberi contoh yang bagus loh. Tuhan tidak punya alasan untuk mengasihi kita. Kenapa? Manusia ini udah rusak luar biasa. Tuhan perjanjian lama, waktu manusia berdosa, Tuhan kirim air bah. Kenapa? Karena Tuhan bisa menciptakan manusia yang baru. Nah waktu bangsa Israel memberontak sama Tuhan, Tuhan udah ngomong sama Musa, Musa, kamu siap-siap ya, aku mau musnahkan seluruh bangsa Israel. Tapi dari kamu, aku akan membangkitkan generasi yang baru. Tapi dahsyat loh, Musa punya hati yang besar. Musa berkata kepada Tuhan, jangan Tuhan, jangan. Ini bangsa pilihanmu. Tuh bangsa pilihan aja Tuhan bisa hancurkan, bisa musnahkan. Tetapi masuk perjanjian baru ada pribadi Tuhan yang kita lihat. Walaupun manusia tidak layak mendapat cinta Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi sampai mati. Itu contoh yang jelas. Honor one another, saling menghormati. Honor one another, saling menghormati, saling mendahului dalam melayani, saling mendahului dalam melakukan pekerjaan. Honor one another above yourself. Kita saling menghormati, saling melayani, saling mendahului dalam memberi hormat.
saling mendahului dalam melakukan tugas, saling mendahului dalam melayani. Yang mau kata Yes. Nah kalau kita melakukan ini semua, saya yakin banget keluarga kita dan Hope Church semakin nyata menjadi taman Eden dalam hidup kita. Di luar sana panas, terik, banyak orang jahat, dunia mengalami degradasi. Tetapi waktu kita masuk dalam taman Eden, ada kasih, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan yang kita nikmati. Yang mengerti kata Yesus. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan. Boleh menguatkan setiap pribadi. Walaupun dunia semakin jahat, planet ini semakin rusak, bencana alam bertubi-tubi, sakit penyakit bertubi-tubi, virus, bakteri makin sadis, makin ganas. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau berkata, di atas bumi yang makin rusak ini, tetap Engkau menyediakan taman Eden buat kami. Dan Engkau memberikan pesan buat kami. Taman Eden yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami juga mesti mengusahakannya dan memeliharanya, supaya kami boleh menikmati Taman Eden yang menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Taman Eden yang menghasilkan support system, pendukung-pendukung kita. Taman Eden yang menghasilkan ada ketenangan, ada acceptance, saling menerima. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu buat kami. Engkau sudah berbicara, bukan manusia yang bicara. Dan kami sungguh berterima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami akan sungguh-sungguh jaga keluarga kami. Mulai hari ini kami akan sungguh-sungguh jaga gereja kami. Karena dua hal ini adalah taman Eden yang Kau berikan buat kami. Buat suami istri boleh berkomitmen, aku akan sama-sama jaga keluarga kami Tuhan, karena ini taman Eden yang Kau berikan. Dan buat kita semua, kita sama-sama mau berkomitmen. Saya yang bicara, saudara yang mendengar, kita sama-sama berkomitmen. Aku mau jaga Hope Church, supaya Hope Church tetap jadi taman Eden yang Tuhan berikan. Ada support system, saling mendukung, saling mengasihi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam taman Eden yang Tuhan sudah berikan, kami akan menikmati kasih Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penjagaan Tuhan, menikmati sukacita yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik buat Hope Church. Kau sungguh baik buat setiap kami, setiap pribadi yang hadir diberkati Tuhan. Setiap keluarga yang kami wakili diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan kami yang gak kelihatan, dimanapun mereka berada, Kau berkati mereka. Bahkan juga untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, Engkau berkati dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan kami bersyukur Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi
syukur bagimu.